Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Firdaus. Pada video kali ini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah testing implementasi. Oke, langsung aja. Di sini instruksinya, jika NPM berakhir dengan nomor ganjil, maka mengerjakan soal yang ganjil. Oke, di sini saya NPM-nya 011, maka saya akan mengerjakan soal yang ganjil. Langsung aja yang ke pertama. Sistem informasi dalam penerapannya perlu mengetahui siapa saja nantinya yang menjadi pengguna aplikasi. Untuk hal tersebut, maka para pengguna pun harus diklasifikasikan. Coba sebutkan dan jelaskan siapa saja kategori pengguna menurut kategori Horton. Oke, menurut kategori Horton, yaitu ada 4. Yang pertama ada pemakai baru, adalah pemakai yang tidak mengetahui sintaksis mengenai komputer dan perangkat lunak serta pengetahuan yang minim. Jadi newbie itu termasuk ke sini. Lalu ada pemakai kadang-kadang ya, walaupun jarang lah, nggak baru banget tapi pernah make, tapi kadang-kadang gitu, jadi kan nggak terlalu mengerti. Ada pemakai yang mengetahui cara bekerja sistem pada suatu saat, namun dia lupa nih karena dia nggak sering make gitu guys. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pemakai transfer. Adalah pemakai yang mengetahui cara bekerja dengan sistem. Mereka tinggal mencoba mentransfer pengetahuan ke sistem yang baru. Jadi ini kayak dia tuh pernah make gitu. Terus ada teknologi baru. Nah, dia tuh transfer ke situ gitu. Lalu ada pemakai ahli ya, udah tentu ini expertnya yang paling atas. Dia tuh udah tahu cara sistem gimana, transfer gimana, pokoknya semua tahu gitu. Oke. Itu nomor satu. Oke, nomor tiga. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah berikut. Dokumentasi perangkat lunak internal, dokumentasi perangkat lunak eksternal. Oke, dokumentasi perangkat lunak internal dan dokumentasi ke dalam kode program. Fasilitasi seperti ini dianggap seperti bahasa self documenting. Contoh dokumentasi ini adalah program COBOL ya kan. Program COBOL yang kita tampilkan contoh program COBOL. Nah, di sini lihat ini kode program tapi bisa dikonversikan lagi ke dalam kayak apa, lebih lebih mengerti lah. Ini kan seenggaknya orang awam nggak begitu mengerti kan, kayak if hours profesional di bawah itu bisa lebih diniin lagi, kata-katanya lebih dipahami oleh pemula gitu yang benar-benar nggak mengerti. Ini contoh si perangkat lunak internal. Sedangkan perangkat lunak eksternal itu perangkat lunak yang menggunakan kertas gitu. Pokoknya yang benar-benar ini. Nah, ini contohnya nih perangkat lunak eksternal. Ini dapat komunikasi untuk perangkat lunak. Setiap perusahaan biasanya menetapkan standar dokumentasi eksternal berbasis kertas sendiri yang disesuaikan oleh item-item yang dibutuhkan. Ini wajib ada gitu kan. Oke, kita balik back to the soal. Mana soal kita? Oke, kita tutup dulu nih. Kita lanjut ke nomor 5. Sebutkan dan jelaskan komponen strategi interesting. Oke, di sini saya menekan riset yang baru. Ada teknologi, bukan teknologi sih, penekan sistem yang baru. Itu pertama ada Big Bang integration. Big Bang itu artinya masing-masing modul tersebut harus sudah benar-benar siap masuk tahap pengujian. Ketika ada kesalahan akan sulit mencari sumbernya karena dari awal langsung digabungkan. Nah, itu Big Bang tuh benar-benar digabungkan dari awal. Lalu ada top down. Penekanan top down ini dimulai dari modul paling atas seperti contohnya user interface atau biasa dijadikan test driver. Setelah modul teratas diuji, berlanjut ke modul-modul bawahnya yang membutuhkan steps untuk pengujiannya. Lalu ada bottom up. Kebalikan dari top down, bottom up fokus dari pengujian yang ada di bawah. Jadi kebalikannya nih dari yang tadi, dari si top down. Lalu ada si hybrid dan sandwich yang poin keempat, yaitu hybrid atau sandwich gabungan dari top down dan bottom up. Jadi bisa dari atas, bisa dari bawah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Apa yang perlu disiapkan oleh pengembang sistem ketika kegiatan diseminasi dan diimplementasi? Itu nomor 6 ya? I'm sorry. Ketika melakukan implementasi sistem ada berbagai cara. Coba dijelaskan ke dalam kondisi pengembang sistem, implementasi sistem secara paralel. Dalam kondisi apa pengembang sistem pada call cut over. Oke. Di sini kita lihat kalau implementasi sistem secara konversi lah, ini tuan seperti konversi ya. Ada cut over dan ada paralel. Pada teknik konversi apa namanya ini? Cut over. Oh, ini paralel dulu. Padahal paralel dulu itu ini dilakukan dengan pengoperasian sistem baru bersama-sama dengan sistem yang lama dalam periode tertentu. Ini untuk si paralel karena jadi intinya tuh dia tuh menyediakan proteksi yang tinggi kepada pihak manajemen terhadap kegagalan sistem baru. Itu keuntungannya ya. Lalu ada si cut over. Cut over ini sistem yang lama dihentikan
nggak benar-benar dipakai dan sistem yang baru mau dioperasikan. Jadi implementasinya seperti itu. Keuntungan dari si cutover ini, teknik cutover ini baik dilakukan untuk sistem yang tidak terlalu besar. Jadi kalau sistem kecil, kalau sistem gede ya wajib menggunakan paralel lah menurut saya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, kayak misalkan benar-benar misalkan perusahaan sistemnya besar nih, terus mau kita implementasikan ke sistem yang baru. Nah, kalau kita menggunakan teori dari si cut over yang langsung diputus, benar-benar kayak putus aja begitu, nggak ada yang di pelan-pelan gitu pindahnya, itu bakal beresiko sangat sangat tinggi gitu. Lalu ada nomor 9, ada beberapa jenis sistem maintenance. Silakan Anda sebutkan dan jelaskan. Oke, maintenance yang pertama ada corrective maintenance. Dalam teknologi terutama penggunaan perangkat lunak, maintenance terdiri dari beberapa jenis berdasarkan kebutuhan tingkat risiko. Yang pertama itu sejauh umumnya di 4 jenis itu corrective maintenance. Ada maintenance corrective maintenance itu adalah sebuah bug dalam sistem informasi. Bug yang dimaksud dalam ini adalah kesalahan sebuah perangkat lunak sehingga sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Bug berbeda dengan virus ya. Jadi kalau corrective maintenance itu kita melakukan maintenance terhadap bug-bug yang terjadi. Biasanya kalau bug itu kayak gimana ya? Kayak suatu sistem gini deh, jelasnya nih. Sebuah aplikasi kalau kita buka, misalkan aplikasi gambar nih, kita ngebuka, lalu gambar itu nggak sesuai dengan tempatnya gitu. Misalkan touch menu bar di bawah nih, terus kita tarik, kita pencet nggak bisa atau dia berubah tempat. Nah itu namanya bug. Beda dengan virus ya. Lalu ada adaptive maintenance lah. Adaptive maintenance itu mengacu pada sistem yang dibuat harus mengadaptasi perubahan di mana sistem informasi tersebut digunakan. Hal ini contohnya adalah ketika sebuah sistem informasi diupgrade agar semakin optimal dalam penggunaannya. Itu untuk adaptive maintenance. Lalu ada preventive maintenance. Preventive maintenance itu adalah melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas tanpa mengubah sistem informasi seperti semula. Jadi ya untuk menaikkan sistem mau lebih aman, lebih bagus, itu pokoknya sebagai si preventive maintenance ini. Lalu yang terakhir ada preventive maintenance yang merupakan gabungan dari ketiga jenis di atas. Jadi maintenance ini merupakan tindakan pencegahan munculnya bug, terus mengganggu kelancaran dan mengupgrade sistem informasi seperti itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan atau salah kata gitu kan. Untuk maaf nih untuk Bapak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.